Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, Prof. Ratna dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 IKM 4B. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai McGregor's teori X dan Y. Next, berikut adalah anggota kelompok kami. Bisa next. Dan berikut adalah outline yang akan kami sampaikan untuk presentasi hari ini. Baik, sebelum tahu teori X dan Y, jadi siapa sih pencetus teori X dan Y? Jadi pencetus dari teori X dan Y adalah Douglas McGregor, yaitu seorang psikologi sosial dan profesor manajemen di MIT. Beliau dikenal luas sebagai salah satu tokoh dalam pengembangan teori manajemen modern, terutama dalam bidang perilaku organisasi. Beliau juga memiliki minat yang kuat terhadap hubungan manusia dalam organisasi, sehingga hal itulah yang melatar belakangi beliau untuk mencetuskan teori X dan Y sendiri. Bisa next? Oke, baik, selanjutnya adalah sejarah terciptanya teori X dan Y. Pada pertengahan abad ke-20, dunia industri dan organisasi didominasi oleh pendekatan manajemen ilmiah dan otoriter. Pendekatan ini beranggapan bahwa para pekerja hanya akan bekerja jika diawasi secara ketat dan diberi imbalan atau hukuman. Hal inilah yang disebut sebagai pendekatan teori X. Selanjutnya, Douglas McGregor yang saat itu menjadi profesor mulai mempertanyakan efektivitas dari gaya kepemimpinan teori X ini. Ia mengamati bahwa pendekatan teori X menghambat kreativitas dan pertumbuhan individu di tempat kerja. Sehingga pada tahun 1960, McGregor menerbitkan buku The Human Side of Enterprise yang memperkenalkan dua teori utama, yaitu teori X yang merupakan pandangan tradisional yang melihat sisi negatif dari seorang individu karyawan, dianggap malas, tidak suka bekerja, dan harus dikendalikan. Sebaliknya, yaitu ada teori Y yang merupakan pandangan modern yang melihat hal-hal positif dari individu dalam organisasi. Karyawan dianggap mampu mengarahkan diri, kreatif, dan termotivasi oleh dirinya sendiri. Bisa next? Oke, yang pertama teori X sendiri. Teori X itu berpijak pada pandangan pesimistis terhadap motivasi dan perilaku manusia dalam bekerja. Jadi teori ini masih sangat tradisional dan bersifat ketat dan otoriter. Ada tiga asumsi dasar dari teori X sendiri. Yang pertama yaitu rata-rata individu membenci pekerjaan yang tidak mereka sukai dan akan berusaha menghindarinya jika memungkinkan. Yang kedua yaitu untuk membuat mereka bekerja, manajer harus memaksa, mengendalikan, dan mengancam mereka dengan hukuman. Dan yang terakhir yaitu karyawan lebih suka diarahkan dan menghindari tanggung jawab yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya mereka sendiri. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa dalam teori X, manusia dipandang secara negatif dan pasif dalam bekerja. Mereka dianggap tidak memiliki inisiatif kecuali dipaksa oleh sistem. Bisa next? Oke, baik. Selanjutnya masuk ke dalam manajemen teori X yang seperti sudah diketahui bahwa teori X ini mengasumsikan bahwa karyawan ini pada dasarnya tidak termotivasi dan juga bekerja secara pasif jika tidak dipaksa. Oleh karena itu, diperlukannya sistem pengawasan yang ketat, sistem hukuman dan juga hadiah seperti upah, dan juga struktur organisasi yang hierarkis, yaitu komunikasi satu arah dari atasan ke bawahan. Seperti yang terlihat pada contoh penerapan pada lini produksi mobil Ford Model T yang menerapkan pengawasan yang ketat dan juga produser kerja yang baku serta menggunakan sistem metronom untuk mengatur kecepatan kerja dan juga memastikan efisiensi serta ketepatan waktu. Selanjutnya di sini teori X juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang cukup kontras. Dari sisi kelebihan, pendekatan ini cocok diterapkan pada lingkungan kerja yang memiliki pekerja dengan tingkat motivasi rendah. Sistem pengawasan yang ketat memungkinkan atasan untuk memantau perkembangan bawahan secara langsung sehingga pekerjaan dapat dikendalikan dengan baik. Selain itu, teori X juga memiliki kekurangan yang dimana gaya kepemimpinan yang otoriter dan juga pengawasan yang ketat dapat menciptakan lingkungan kerja yang penuh tekanan dan juga paksaan. Karyawan cenderung menjadi malas karena terbiasa diarahkan, tidak dapat membuat keputusan sendiri dan juga memiliki loyalitas serta semangat kerja yang rendah yang mengakibatkan pada kreativitas karyawan dalam memecahkan masalah menjadi minim. Selanjutnya masuk ke dalam teori Y, yang dimana teori Y ini merupakan kebalikan dari teori X. Teori Y ini berasumsi bahwa kebutuhan yang lebih tinggi mendominasi individu. Hal ini menekankan pandangan bahwa pekerjaan adalah tentang kemauan untuk memikul tanggung jawab, motivasi berprestasi, dan juga rasa keterikatan. Ada 4 asumsi dasar teori Y, yaitu yang pertama ada karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan seperti halnya istirahat atau bermain, kemudian karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan, kemudian selanjutnya karyawan bersedia belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab, dan yang terakhir karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bahkan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Selanjutnya di sini ada manajemen teori Y yang dimana teori ini memiliki gaya kepemimpinan yang bersifat demokratif atau partisipatif. Kemudian memiliki kebebasan otonomi karyawan. Selanjutnya fokus terhadap pengembangan dan juga membangun hubungan internal yang positif.
Nah, kemudian selanjutnya ini ada kelebihan dan juga kekurangan dari teori Y. Nah, teori Y sendiri memiliki kelebihan yaitu karyawan pada teori Y bekerja secara sukarela sehingga akan meningkatkan adanya produktivitas dan juga loyalitas. Lalu pada teori Y hubungan kerja lebih kooperatif dan juga terbuka. Hal ini dapat mendorong inovasi dan juga adaptasi oleh karyawan. Nah, pada teori Y, pandangan positif manajer dapat meningkatkan adanya suasana kerja yang sehat dan juga efisiensi kinerja yang meningkat dan juga hasil yang optimal. Nah, teori sendiri juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yaitu teori tidak cocok diterapkan dalam organisasi yang hierarkis. Nah, tidak semua karyawan juga kompeten sehingga masih membutuhkan adanya pengawasan dari manajemen. Nah, teori sendiri juga beresiko untuk penyalahgunaan kebebasan. Di sini karyawan dapat beresiko menjadi malas dan juga tidak disiplin. Teori Y juga dapat menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lambat karena bersifat partisipatif. Next. Nah, di sini ada perbedaan dari teori Y dan juga teori X. Dari segi gaya kepemimpinannya, teori X sendiri memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter, sedangkan teori Y memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif. Nah, dari segi persepsi terhadap karyawannya sendiri, teori X menganggap bahwa karyawan itu malas dan perlu diawasi, sedangkan teori Y menganggap bahwa karyawan itu termotivasi dan juga bertanggung jawab terhadap tugasnya. Lalu dari sisi pendekatan manajerial, teori X menerapkan pendekatan yang kaku dan juga berkomando, sedangkan teori Y menerapkan pendekatan yang kolaboratif dan juga fleksibel. Nah, dari sisi sistem motivasinya, teori X menerapkan motivasi berupa punishment dan reward, sedangkan untuk teori Y menerapkan pengembangan karir dan juga kompetensi untuk memotivasi karyawannya. Nah, terakhir yaitu dari segi implementasi di lingkungan kerja, teori X sendiri cocok untuk di lingkungan kerja yang rutin dan juga krisis, sedangkan teori Y cocok di lingkungan kerja yang kreatif dan juga inovatif. Next. Nah, ini ada contoh implementasi di teori X. Nah, berdasarkan studi kasus ini, disebutkan bahwa manajemen memberikan penghargaan kepada karyawannya berupa pujian saat rapat mingguan, penilaian kerja positif, dan bonus bulanan ketika karyawan menunjukkan kinerja yang baik. Sebaliknya, ketika karyawan tidak disiplin dan juga melanggar prosedur, maka akan diberikan sanksi berupa surat peringatan, pengurangan insentif, dan bahkan penangguhan jadwal kerja. Nah, selanjutnya ada juga implementasi untuk teorinya sendiri. Nah, berdasarkan pada kasus ini, manajemen rumah sakit sendiri menerapkan teori Y di mana memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk berkontribusi secara maksimal dalam programnya dan diberikan kepercayaan untuk melaksanakan programnya sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Nah, dengan diterapkannya teorinya sendiri dapat menunjukkan hasil bahwa RSUD tersebut dapat mencapai tujuannya yaitu berhasil dalam meningkatkan kepuasan pasien dan juga efisiensi layanan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, ini ada referensi dari kelompok kami yang telah kami gunakan. Next. Nah, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.